Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba build ya satu micin yang powerful, yang powernya lumayan dan stable. Jadi di depan saya ini ada satu micin yang saya terinspirasi sebenarnya sih dari channelnya si Infinity Loop ya. Jadi di channelnya si Infinity Loop itu dia nerbangin micin atau nge-build suatu micin, tapi powernya itu luar biasa oke ya, dan terbangnya, performanya itu oke banget. Dan itu dia menggunakan micin dengan size 75 mm ya. Nah di depan saya ini saya coba ya, berdasarkan YouTube-nya si Infinity Loop itu, saya coba untuk bikin yang sama, dan saya coba terbangin apakah memang racikan atau kombinasi yang dia gunakan itu memang benar-benar performanya itu sesuai dengan apa yang dia perlihatkan di channelnya. Jadi ini adalah si Moptic V3 atau versi 3 ya. Jadi ini sebenarnya micin 75 mm yang basisnya itu menggunakan Mobula 7 75 mm 1S ya. Jadi ini powernya menggunakan 1S. Tapi yang membedakan itu ada di bentuk frame-nya ya. Jadi frame-nya itu modelnya kayak gini. Dia ada karbon ya, yang menyatukan keempat probe guard-nya, keempat motornya itu menggunakan karbon. Karena biasanya kalau kita lihat di micin-micin yang konvensional yang biasa itu menggunakan plastik ya untuk keseluruhan frame-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah frame Mobula 7 yang versi 4. Nah, ini kan bentuknya plastik ya. Frame ini sebenarnya frame yang cukup bagus ya, karena saya juga banyak menggunakan frame ini. Saya juga punya cadangannya itu beberapa ya, karena memang saya sangat suka dengan frame ini karena ringan dan lumayan bandel. Tapi kelemahan untuk frame-frame yang plastik ya seperti ini, itu dia gampang, nah ini kan nggak stabil ya, jadi gampang dipengkokin ya seperti ini. Makanya kalau untuk micin-micin kecil ya, biasanya itu untuk melakukan hard manuver atau manuver yang ekstrim, biasanya itu dia kalau nggak wash out ya kena propose ya. Jadi kayak misalkan kalian coba ngedive ya dari ketinggian, terus kemudian ngedive terus sambil manuver yo gitu ya, dia agak nggak stabil ya. Atau kalau misalkan kita lagi kenceng kemudian langsung balik arah ya, kita putar seperti ini, itu biasanya kalau misalkan settingannya nggak pas ya, dan rata-rata sih itu kadang bisa goyang ininya. Atau ketika melakukan power loop ya, terus kita coba recover, itu biasanya dia bergetar ya ininya, apa namanya, si micinnya. Nah jika dibandingkan dengan mode yang seperti ini, mestinya itu bisa diminimalisir ya, karena di sini ada karbon, jadi secara stiffness untuk bodinya ini stiff banget ya dibandingkan dengan yang menggunakan full totally menggunakan plastik ya. Untuk spesifikasinya sebenarnya simpel ya, nggak jauh beda dengan Moblite 7 atau Mobula 7 1S ya. Ini kalau yang saya gunakan untuk FC-nya ini menggunakan FC-nya Happy Model Diamond LRS ya, ESC 5 ampere. Ini model FC yang model kayak diamond ya, jadi nggak full size belah ketupat, dia bentuknya seperti ini. Terus untuk motornya itu saya menggunakan 0802 25.000 kV ya. Untuk probe-nya saya menggunakan Gempen 1610 2 plate ya. Terus untuk kameranya saya menggunakan Cadex N Lite ya, yang light, jadi bukannya Cadex N biasa. Bedanya kalau yang Cadex N Lite itu dia nggak ada mounting untuk bautnya, jadi bisa ditaruh di seperti ini ya. Untuk konektornya saya pakai PT 2.0. Terus untuk frame-nya ya, untuk frame-nya ini kalau kalian lihat seperti ini ya, ini emang jarang banget. Itu frame-nya itu dari brand Fractal Engineering ya, jadi F75 Light Kit. Jadi ini dapatnya itu adalah frame-nya ini ya, yang dari karbon. Ini tebelnya 1,5 mm kalau nggak salah. Di tokonya itu dia ada dua jenis ketebalan frame ya, 1,5 mm sama 2 mili mungkin ya.
Yang saya pilih ini yang 1,5 mm. Nah, kalau kalian lihat bentuknya seperti ini guys. Jadi ini modelnya aerodinamis banget ya. Tuh tipis banget, jadi nggak ada kanopi yang ada di tengah ya, kayak konvensional tiny whoop pada umumnya. Jadi ini modelnya kayak gini, bener-bener kayak telanjang ya, jadi nggak ada covernya seperti ini. Dan ini modelnya di reverse ya, jadi untuk posisi FC nya itu dibalik ya, dibalik secara 180 derajat ya. Jadi yang biasanya port USB nya ini ada di bawah, itu diarahin ke atas ya. Terus untuk posisi kameranya, kalau kalian lihat ini posisi kameranya pas ya, ada di tengah-tengah seperti ini. Saya pernah coba bikin model kayak gini ya, di frame kayak gini, kemudian ditaruh kameranya juga di sebelah sini. Cuman jadinya kameranya itu nggak muat nih, kalau kalian lihat ya, bandingin ya. Nah ini kan jarak antar probe guard yang kanan sama kiri itu kan lebih gede yang sebelah kiri nih, yang framenya si Fractal 75. Jadi pas untuk si kameranya itu masuk sampai ke dalam. Jadi dia posisinya itu masih di bawahnya si probe guard. Jadi kalau misalkan kita mentok tembok nih, yang kena itu probe guardnya dulu. Dulu saya pernah bikin, cuman kameranya itu offset ya, jadi ngelebihi si probe guardnya. Kelemahannya dengan desain kayak gitu, kalau misalkan nabrak ya, nabrak langsung dari depan ya kayak gini, itu pasti yang kena kameranya dulu. Dulu saya pernah bikin kayak gitu ya, kemudian kena crash yang lumayan kenceng ya, kameranya pecah akhirnya karena nabraknya yang kena kamera dulu. Beda kayak ini ya, ini yang kena pasti probe guardnya dulu ya. Mungkin bisa aja ya kena kameranya kalau misalkan permukaan yang kita tabrak itu ya agak menjorok seperti ini, teman ya, itu jarang terjadi. Nah bentuknya kayak gini guys, dan ini ringan banget ya, hampir nggak ada bedanya kalau kita misalkan nge-build pakai yang full plastik seperti ini. Ini kalau misalkan kita coba timbang, kalau kita misalkan coba timbang, itu beratnya di 22,7 gram. Jadi bobotnya itu masih ya mirip ya kayak Mobula 7 1S ya, tapi dengan stiffness frame body yang lebih stiff ya. Harusnya sih secara performa ya lebih oke ya daripada yang menggunakan frame plastik. Sama mungkin satu lagi yang perlu saya coba ya, jadi untuk firmware di FC nya itu nggak menggunakan Betaflat yang seperti micin pada umumnya. Jadi saya mau cobain juga ya, seperti yang ada di channelnya Infinity Loop, itu menggunakan firmware Quicksilver. Jadi Quicksilver ini semacam firmware kayak silverware tapi tipe yang brushless ya. Kalau silverware itu biasanya kan untuk yang brushshot. Nah si Quicksilver ini untuk yang versi brushless ya. Oke, langsung aja kita coba flash si micin ini dengan Quicksilver. Oke teman-teman, sebelum kita mulai flashing Quicksilver, ada baiknya kita backup dulu ya konfigurasi existing yang menggunakan Betaflight. Kita colokkan dulu ya micinnya. Oke, udah connect. Kita backup dulu, kita masuk ke command line interface, kita dump all. Oke, ini kita tinggal save aja ke file ya. Jadi kita bikin folder baru aja di sini, Moptic, kita taruh di sini. Oke, kita disconnect. Nah selanjutnya kalian perlu buka browser kalian ya. Kalian perlu menuju alamat di sini nih, config.bosshobby.com. Jadi ini adalah URL yang digunakan untuk flashing Quicksilver. Jadi tanpa kita perlu install macam-macam ya, jadi kita installnya tuh via browser. Oke, langsung aja kita coba flash ya, masuk ke menu flash di sini, terus kita coba reset bootloader di sini. Nah ini udah ke detect ya di COM3, kita coba connect. Nah ketika ada tulisannya reset bootloader successful, kita mulai coba flash ya. Di sini source-nya kita pilih Boss Hobby Quicksilver.
Untuk rilisnya kita pilih yang ini, masih dev ya. Oke, kita pilih yang stable aja, yang versi 0.9.1. Untuk targetnya ini kita pilih yang Crazy Bee F4 LRS ya, yang ini. Oke, ketika udah seperti ini kita langsung flash saja. Oke, ini minta connect lagi, nggak apa-apa. Oke, ini dimulai flashingnya, kita tunggu aja. Harusnya sih cepat ya, nggak butuh waktu lama kalau untuk nge-flash firmware FC. Ini udah mulai melakukan penulisan ya. BTW sambil nunggu ya, di Quicksilver ini developernya adalah developer yang sama yang membuat Silverware ya. Kalau kalian tahu, yang Silverware itu adalah firmware yang digunakan di FC Brushed ya, yang kalian tahu itu bisa membuat FC yang biasa-biasa aja ya, kayak E011, kemudian Whoop Light. Itu ketika di flash dengan Silverware, hasilnya itu memang cukup impresif ya. Dan Silverware itu bisa bikin FC biasa-biasa aja ya, FC mainan lah bisa dibilang, turut mainan, tapi bisa dibikin smooth ketika di flash dengan Silverware. Itu sama juga yang dipakai oleh si Raja Wali Whoop ya, kalau teman-teman tahu. Oke, kita udah flash ya, kita akan coba connect ya di sini. Oh, connectnya kenapa nggak bisa di sini? Kita coba cabut colok ya ininya. Yang penting flashingnya udah selesai, kita cabut, kemudian kita colok lagi. Oke, ini udah dicolok, terus kita coba connect. Kita klik connect. Nah, ini udah masuk nih guys. Ini tampilan halaman dari Quicksilver Configurator. Ini kita langsung menuju aja ke template. Nah, di template ini ada banyak preset lah bisa dibilang kalau di Betaflight ya. Tapi kalau di Quicksilver ini lebih disederhanakan dan kebanyakan memang dikhususkan untuk Whoop ya. Dan beda dengan Betaflight. Betaflight itu sebenarnya sejatinya ya, itu digunakan untuk drone-drone 5 inch. Kalau untuk Quicksilver ini dia lebih dioptimize menggunakan Whoop semacam kayak gini ya, Whoop kecil atau micro drone. Jadi karena kita pakai Moptic ya untuk micinnya, kita jadi pilih yang ini, kita apply aja, klik. Oke, profile applied, berarti udah selesai. Kita langsung menuju ke setup di sini. Nah, di sini kita coba gerak-gerakin drone-nya guys. Udah sesuai belum? Oke, ternyata udah sesuai ya. Jadi ini karena memang template-nya benar-benar sama ya, baik FC sama konfigurasinya. Jadi ketika kita menggunakan template atau preset Moptic, itu langsung CRO-nya juga langsung bener nih. Jadi kalian nggak perlu mengubah yang ada di sini nih, bolak-balik. Ini udah otomatis di flip ya, karena FC-nya tadi dibalik ya. Jadi yang port USB-nya itu menghadap ke atas. Terus kita menuju ke range ini juga nggak aku ubah-ubah. Kita menuju ke receiver. Nah, di receiver ini karena kita pakai LRS, kita perlu ambil remote-nya nih guys. Ini sampelnya saya pakai T-Lite ya. Oke, ini saya pakai T-Lite. Kita masuk ke ini ya, masuk ke Express LRS luas script. Kemudian kalian cari bind, menu bind itu kalian tekan aja. Nah, dia akan coba ngebind tuh, langsung otomatis kebind ya di sini tuh, statusnya jadi berubah nih, status RX, status bound. Nah, supaya bisa langsung auto bind, ini simple nih guys. Jadi kalian perlu gerakan stick yang bagian kanan ya, itu 3 kali ya ke atas, 1 2 3. Nah, langsung
bind save. Ini udah langsung berubah ya. Jadi ketika kita nyalakan micinnya, nanti akan langsung otomatis terbind, nggak perlu mencet bind yang ada di script luas scriptnya si Express LRS. Terus nah ini di channel nih guys, channelnya ini untuk arming ya, benar di channel 5. aux idle up ini air mode ya. Jadi kalau di Quicksilver aux idle up ini sama kayak acro mode atau air mode. Yang lainnya itu saya nggak butuh ya. Jadi yang level mode atau stable mode, angle mode itu kita nggak pakai, race mode juga nggak pakai, kita fokus ke acro atau air mode. Yang ini aku biarin paling untuk ini nih, aux turtle kita pakai channel 8 ya. Ini sesuaikan ya dengan apa namanya, konfigurasi dari remote kalian ya. Jadi sesuaikan aja. Ini aku apply. Oke, kita coba ya. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke, kita coba gerak-gerakin. Oke, di sini kalau kalian ngetes ada di sini ya, box yang di sini. Channel 5, channel 8. Oke, berubah ya. Ini udah oke, berarti kita menuju ke OSD. Oke, untuk OSD bentuknya kayak gini ya guys. Telemetry lost. Oke, ini aku nggak butuh. Telemetry Ini recovered. juga nggak butuh. Filter volt ini perlu ya. Ya, gyro time nggak butuh, flight mode nggak butuh, RSSI butuh, stopwatch nggak butuh, sistem status nggak butuh. Oh, ini butuh ya. Throttle nggak butuh, current juga nggak butuh. Jadi cuma dikit. Nah, ini kalau kalian mau geser-geser, misalkan yang ini baterai, kita geser lebih ke tengah ya. Ini X berarti kita kurangin. Nah, oke, pindah ke tengah. RSSI nya di pojok kanan atas ya. Oke, biarin aja. Terus yang warningnya kita coba turunin ya. Kita tambah berarti. Nah, oke, di sini aja. Oke, kita apply dulu. Oke, profile apply. Telemetry lost. Tinggal kita ke motor. Ini kita boleh matikan guys nih, remote TX nya. Terus kita ke bagian motor ya. Nah, di motor ini kalian perlu tes ya. Nah, ini kita enablekan dulu ya. Oke, kita perlu tes nih guys. Ini kita bisa gerak-gerakin nih. Kita colokkan dulu ya baterainya. Oke, kita coba gerak-gerakin dulu ya di sini. Oke, back left. Oke, benar, front right. Benar, back right. Oke, udah benar. Kalau misalkan ada yang kurang benar ya, kalian bisa gonta-ganti nih di sini. Resource-nya menggunakan yang mana nih. Jadi gampang untuk Quicksilver konfigurator nih. Kalau kita melakukan resource mapping, kalau di Betaflight kalian kan mesti lewat command line interface ya, atau lewat, kalau Betaflight yang baru itu ada menu tersendiri. Kalau di sini kalian bisa langsung ubah-ubah aja, lebih simple sih sebenarnya. Ngeset VTX nya di mana ya, di setup ini ya mungkin ya. Kita coba cari. Oh ya, di bagian sini kita perlu set ya, apa namanya, smart audio itu di UART 2. Cuman nggak tahu nih muncul apa enggak ya kalau misalkan pakai Quicksilver. Kita set aja, nggak apa-apa. Kita apply. Oh, ini VTX. Oke, untuk VTX kita set di sini smart audio. Terus VTX pen-nya saya bisa pakai pen R. Channelnya channel 7. Kemudian power levelnya kita mentokin aja guys ke level 4 ya. Kita apply. Oke, apply successful. Kalau udah oke, kita boleh disconnect ya. Sini
Oke, berarti ini udah selesai untuk konfigurasi Quicksilver. Cuman kita perlu pastikan ya guys, siapa putaran motornya itu bener apa enggak. Oh iya, tadi lupa ya. Bentar, kita connect lagi. Tadi nggak ngecek juga nih pas muter motornya. Oke, di sini kita enablein lagi, kita tes lagi guys, putarannya bener apa enggak. Ini menggunakan props out ya tadi. Oke, kita coba putar yang sebelah kiri dulu. Putarannya bener apa enggak. Oke, ini putarannya kebalik. Yang sebelah bawahnya ini juga kebalik. Terus front end ini juga kebalik. Terus yang ini, oke, ini kebalik semua ya ternyata. Untuk putaran motornya kita nanti kita balik di pas kita ngeflash ke ESC nya ya dengan Blue J. Ini kita boleh disconnect dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba flashing ya si ESC nya. Kita menggunakan Blue J. Jadi kita masuk ke ESC konfigurator, kita coba connect. Oke, udah connect. Kita colokkan baterainya dulu. Tadi kebalik semua ya. Untuk arah putaran motornya kita benerin aja di sini. Read settings. Oke, ini pakai BL Heli M nih guys. Ternyata apakah langsung bisa di flash? Kita coba aja ya di flash. Kita flash menggunakan Blue J. Versinya kita pakai versi 16 ya, yang terbaru. Frekuensinya ini pakai 24 karena saya butuh power yang kuat ya, jadi nggak pakai 48. Memang ya akan jadi lebih boros sih kalau misalkan kita pakai frekuensi atau PWM nya di 24. Gak apa-apa, kita tes aja. Kita flash. Oke, ini kita akan coba ganti ya arah putarannya. Tadi kan kebalik semua ya, jadi kita reverse semua arah putaran motornya. Terus untuk ini minimum startup, ini biasanya aku naikin ya guys. Kita coba nggak usah naikin dulu ya, apakah bisa muter apa enggak. Kalau misalkan nggak bisa muter ketika arming ya, agak nyendat, kita baru naikin. Kalau misalkan defaultnya segini aja udah bisa muter, ya udah kalian nggak usah gerak-gerakin ya. Kita write setting. Oke, udah kelar, berarti udah selesai ya, kita bisa disconnect. Kita akan coba tes kuatnya. Oke, kita akan melakukan pengetesan ya. Ini saya pakai baterai Kodar 500 mAh 1S. Kita pasang aja di sini. Oke, ini pasangnya cukup gampang ya, cuman memang agak tipis ya untuk holder baterainya ini, jadi mesti hati-hati, kalau enggak nanti bisa putus. Kita ambil dulu remote-nya guys, remote sama gogglesnya. Oke, kita nyalakan dulu. Welcome to HTX. Oke, kita colokkan baterainya. Oke, kita taruh. Oke, kita duduk di sini guys. Oke, kita akan coba terbang maiden fly untuk Moptic V3. Oke. Oke, feelnya enteng banget ya. Ini posisi pagi hari ya, jadi nggak ada angin. Asik nih punch-nya. 2 minutes. Oke.
asik banget nih Pansya. Banyak anak kecil ya di bawah, jadi mesti hati-hati nih. Oke, power loop-nya enak banget. Oke, asik sih ini lebih enak sih daripada Betaflight ya. Aduh, duh. Awas. 30 seconds. Jatuh teman-teman. 20 seconds. Bahaya guys, banyak anak kecil. Ada anak saya nih di bawah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timer 2 elapsed. Mainin dari atas. Aku kayaknya ya waktu itu kan aku ngejar-ngejar itu tangannya kena barisan. Dan baterainya kayaknya lebih ini ya, awet juga nih. Padahal terbangnya mode agresif nih. Asik asli nih. Aduh, oh baterainya udah habis banget coy. Ini bisa terbang nggak ya? Aduh, udah nggak kuat, mesti ngambil guys. Oke, paling itu aja ya videonya untuk pengetesan Maidenfly. Intinya sih penerbangan ini ya, pengetesan itu oke juga nih. Ini bisa jadi alternatif kalau kalian nggak pengen pakai Betaflight ya. Ya, habis baterainya. Ini baterainya pasti hancur nih. Oke, thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.